Penggemar K-pop ini biasanya mereka tuh cantik-cantik, ya kan? Kalau cowok ya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, betul. Jadi kemarin sempat juga saya 2019 itu melaju ke Bandung bawa nama Samarinda Kalimantan Timur. Iya, waktu itu memang sempat disupport juga. Terima kasih buat Disporapar 2019 kemarin. Terima kasih. Dengan seluas Taman Budaya kita juga udah lumayan senang. Cuma lebih ke bagaimana nih bisa mengantarkan anak-anak yang tadinya main di kandang doang bisa main ke kandang orang. Itu sih. Oke, halo semuanya. Kenalkan, aku Aldi Sasarian sebagai MC, voice over dan juga dance cover K-pop kayak gitu. Halo semuanya. Nah, ini buat teman-teman yang penggemar K-pop pasti nggak asing lagi, terutama di Samarinda dan seputarnya. Iya, betul. Terima kasih. Pengen ngomong nih, pengen ngobrol. Oke, ada apa nih Bun? Sebagai ibu-ibu yang sebenarnya, tapi saya suka juga loh lagunya bagus-bagus. Oh iya, terima kasih. Ini apa namanya? Lagu-lagu yang kayak dari The Sun. Original soundtrack dari drakor-drakor. Soundtracknya itu bagus-bagus banget. Oke, iya. Jadi kayak emak-emak seperti saya pun masih bisa mengikutinya. Betul. Ya memang juga drakor-drakor kan memang digemari sama emak-emak juga kan. Oh iya. Emak-emak 30, 40 tuh seneng juga sambil ngasih ngisi waktu nontonnya drama seperti itu. Kak, saya mau nanya nih. Jadi kalau kita lihat penggemar K-pop ini biasanya mereka tuh cantik-cantik, ya kan? Kalau cowok ya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, betul. Itu memang kiblatnya ke sana kah, Kak? Oke, memang untuk teman-teman dance cover itu banyak sih role model istilahnya, role model. Jadi mereka melihat satu idolnya dan mereka akan tiru. Mungkin entah itu dari fashionnya, entah dari cara menari dia. Jadi memang dijadikan role model sebagai aku pengen banget bisa kayak dia gitu. Entah dari look atau dari performance skillnya, mereka akan terus belajar untuk menjadi idol itu. Jadi bagaimana nih? Kan mestinya kita jadi ikut berevolusi ya. Betul, berevolusi ya. Baik. Bukan lagi berinovasi tapi ini berevolusi, betul. Untuk menjadi seperti translatornya gitu. Betul. Nah, itu Kak. Jadi dimulai dari apa biasanya gitu? Yang menyesuaikan dirinya gitu. Benar. Biasanya juga kalau anak-anak itu kan, dan sekarang kita bisa lihat anak-anak itu mulai peduli sama yang namanya kesehatan kulit juga, atau mungkin body care mereka, hair care mereka. Jadi mereka lebih ke pertama sih dimulai untuk peduli dulu sama wajah, ya. Jadi mereka paham sama skincare sekarang, body care juga mereka tahu. Bahkan sudah mulai masuk ke gimana nih untuk hair styling mereka, rambut mereka seperti itu. Jadi memang perlahan teman-teman dari dance cover itu udah mulai merawat wajahnya, skincare rutin seperti itu. Jadi nggak cuman penampilan luar ya Kak? Iya, benar. Nggak cuman pakaian aja nggak pakaian aja, nggak fashion aja. Rambutnya. Iya, udah mulai ke rambut-rambut. Sampai ke kulit, wajah itu emang benar-benar care itu akhirnya. Iya, betul. Udah sepeduli itu. Karena memang mereka kan sering tampil di acara-acara yang pastinya banyak ditonton sama halayak umum. Jadi mereka lebih peduli dan juga aware terhadap kulit dan juga fashion mereka seperti itu. Nah, berarti anak-anak K-pop itu wajib hukumnya mesti tahu klinik kecantikan dong Kak? Betul. Jadi memang yang namanya skincare kan pasti ada yang namanya tinjak lanjut ya. Ada tindak mungkin cuma di skincare terus tapi tanpa pengangkatan. Iya, ada mungkin dari skincare itu ada tindak lanjut untuk bagaimana nih cara untuk lebih memaksimalkan dari skincare yang udah diaplikasikan. Nah, dengan cara yaitu bisa datang ke klinik-klinik kecantikan seperti itu. Terus ya tentu saja harus sesuai tindak lanjut selanjutnya apa? Betul. Menurut kebutuhan dari kulit masing-masing ya Kak ya? Iya, menurut kebutuhan. Nah, biasanya nih dalam memilih klinik kecantikan biasanya kan mereka lebih karena punya banyak teman ya di dalam sebuah komunitas. Betul. Tentu kalian biasanya saling
curhat atau gimana, sering kamu di mana gitu atau Iya, gimana benar. biasanya? Pastinya mereka akan saling tukar cerita ya, saling merekomendasikan di mana mereka berpengalaman untuk di klinik ini, klinik ini. Jadi mereka saling kasih info tentang ini loh. Kalau kamu butuh perawatan kulit yang cocok buat kamu kayaknya bagusnya di sini. Untuk yang kulitnya ini nanti akan selalu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, gitu. Terus biasanya nih kalau generasi Gen Z itu memilihnya seperti apa? Klinik yang benar-benar buat mereka nyaman, yang sesuai kebutuhan mereka. Itu biasanya pemilihannya berdasarkan apa nih, Kak? Kalau pemilihan sih berdasarkan mungkin dari bagaimana kebutuhan si kulit teman-teman ini. Jadi misalnya kulitnya oily terus juga ada yang kering atau yang bagaimana. Jadi kebutuhannya itu dulu yang pertama. Nah, setelah itu masuk di mungkin kita juga masih Gen Z ya, masih belum settle banget ya tentang keuangan ya. Betul. Jadi kayak berarti pertimbangan yang termasuk juga penting banget ya. Iya benar. Jadi pertimbangan yang cukup penting adalah di bagian budget juga seperti itu. Oke, jadi yang terpenting juga adalah budget atau dana tersebut. Supaya tidak membengkak. Iya, karena kan kita juga masih sebenarnya uang ada, cuma kalau untuk yang spend-nya itu untuk yang lain. Oh, berarti ini ya Kak, maksudnya tidak semuanya all out itu hidupnya itu benar-benar untuk K-pop bukan kan? Bukan, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi masih ada menyisihkan pikiran untuk yang lain ya Kak ya? Bukan hanya untuk satu hobi aja. Iya, kita juga ada untuk yang ini uang skincare, ini uang kebutuhan daily bla 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 bla. Hebat ya ternyata. Betul. Jadi ya pertimbangan yang cukup penting adalah di dana atau budget tersebut. Nah, kalau untuk di Samarinda kita juga harus mempertimbangkan klinik kecantikan yang affordable banget harganya seperti itu. Tapi yang bagus juga kan? Iya, pasti. Pasti mutunya tuh mesti harus juga dipilih ya. Iya, quality control juga kita harus paham gitu loh. Jadi fun fact-nya Kak Aldi ini adalah salah satu juri di acara-acara K-pop ya, K-pop dancer, terus acara apa aja tuh Kak Aldi? Iya, untuk acara-acara jurinya di K-pop Dance Competition. Jadi ada perlombaan dance Korea. Biasanya saya ditunjuk juga sebagai juri, seperti itu. Terus apalagi tuh kalau biasanya pakaian apa tuh namanya tuh? Ada dress code ya? Lebih ke kostum kita ambil. Kostum ya? Lebih ke kostum. Berarti kostum juga termasuk dong ya? Betul, kalau untuk penilaian juga ada di bagian kostum. Untuk biasanya kalau kostum itu juga sebagai penunjang untuk idoling mereka. Ketika mereka tampil, bagaimana nih untuk mendeskripsikan atau delivery sebagai seorang yang benar-benar look-nya tuh look like an idol gitu. Nah, berarti kalau menurut Kak Aldi, ini masuk nggak nih? Jadi kayak penampilan, benar-benar kulit, wajah, itu termasuk di dalam salah satu penilaiannya? Betul, termasuk juga. Jadi ya selain dari outfit, mereka juga biasanya 2 jam sebelum acara tuh mereka make up juga. Jadi make up, outfit itu pendukung mereka. Tapi kan kalau misalnya make up itu teraplikasikan karena bisa juga kulit wajah yang terawat. Seperti itu. Karena kalau misalnya kulit wajah yang tidak terawat, kadang aplikasi make upnya itu agak crack. Geradakan geradakan bahasa kasarnya, mohon maaf ya. Ya agak geradakan atau mungkin kayak shade-nya kurang cakep kayak gitu. Jadi kelihatan oily mungkin ya. Jadi kayak ketika ada lighting menyorot jadi kayak kelihatan agak sedikit oily. Itu salah satu penilaian juga. Iya, salah satu penilaian atau penunjang. Karena termasuk penunjang penampilan ya. Betul. Nah, kalau ini Kakak, jadi selain itu kan pasti juga senyumnya ya. Betul. Iya, ekspresi juga dinilai. Ekspresi ya. Iya. Berarti termasuk senyum. Berarti terus juga penampilan, mohon maaf, kayak gigi gitu termasuk ya? Iya, termasuk. Jadi kalau misalnya senyumnya lebar, apakah nggak ada tahan ya? Iya, jadi kayak nggak ditahannya, gitu enggak. Jadi kayak beban hidupnya lepas gitu ya? Kayak gimana nih senyum yang merekah yang akhirnya bisa bikin terpukau juri dan juga penonton. Itu juga jadi salah satu daya tarik untuk melihat kayak wah ini performance-nya memang benar-benar well prepare gitu loh dari atas sampai bawah. Berarti benar-benar menampilkan penampilan itu benar-benar dipikirkan ya. Betul, dipikirkan. Ibaratnya dari kostum semuanya tubuh, tapi
yang hebatnya berarti mau nggak mau digiring untuk memperhatikan diri sendiri ya kan? Iya betul. Jadi lebih ke self love Perdiri, gitu. ya. Iya. Peduli ke Betul, peduli ke diri sendiri ke dulu diri deh, sendiri. ke diri sendiri dulu. Aku jadi kegagap sih. Iya, jadi peduli juga buat diri sendiri tentang skincare, body care, hair care, fresh kesehatan care. baby. Nggak Lebih- juga dong. iya. Kalau fresh care itu biasanya untuk ibu-ibu yang saya. Saya, tapi jangan heran Bun, Gen Z pun begitu. Gitu. Kita kaum jompo juga Bunda. Karena mungkin suka mungkin begadang. Iya, mungkin bisa jadi. Kan ada lagu ya, Iya, jangan begadang itu. gitu. Jadi Kak Aldi gimana persiapan yang harus dilakukan oleh seorang dancer ya untuk tampil kompetisi? Oke, kalau untuk persiapan yang pasti adalah latihan yang baik ya. Apalagi kalau misalnya latihan grup, kita harus menyesuaikan jadwal juga sama teman-teman untuk ini kita tentuin jadwal latihan, pastinya latihan dengan baik. Dan biasanya kalau udah mulai dekat-dekat lomba itu, kita akan lebih nge-push lagi lomba-lomba latihannya untuk persiapan lomba yang lebih baik tentunya. Dan juga pastinya di selama progres itu berjalan, kita juga memikirkan bagaimana kostum kita, apakah sudah ready, bahkan untuk make up kita harus siapin dulu, kita lihat dulu, kita cek, oh masih lengkap gini, dan pastinya juga selama latihan perawatan itu pasti penting, apalagi kita kan kalau misalnya latihan, datang ke tempat latihan, kena debu, hujan, atau cuaca panas, persiapan, jadi memang banyak sekali aspek-aspek yang kita harus ketahui, yang harus kita jaga untuk penampilan di hari H tersebut. Nah, ini yang mungkin nggak terlalu banyak orang tahu bahwa sebenarnya tidak semudah itu untuk menjadi seorang K-pop ya. Iya. Karena memang harus benar-benar mempersiapkan diri, peduli pada diri sendiri, dan itu yang jelas bernilai positif buat meningkatkan citra diri kita ya. Betul, untuk personal branding ya kan. Personal branding betul. Untuk personal branding juga perlu, untuk penunjang penampilan itu juga perlu. Jadi semua aspek-aspek yang tadi disebutkan itu juga perlu dijaga dan rutin untuk dirawatkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya K-pop ini sudah berdiri tahun berapa sih di Samarinda? Oke, kalau untuk K-pop atau komunitas dancer Korea ini kalau saya tahu itu ada dari 2010 saya kenalnya. Dari 2010. Sudah 14 tahun. 14 tahun. Terus komunitas ini jumlahnya sudah berapa sih di Samarinda? Perkiraan cukup banyak untuk komunitas dancer Korea. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 bahkan lebih gitu. 6 atau 7 bahkan lebih. Komunitas ya? Komunitas, betul. Jumlahnya orangnya semuanya? Kalau itu perkiraannya ada ratusan, ribuan, mungkin jutaan. Kalau jutaan kayaknya satu Samarinda itu ya Bun ya. Enggak deh, kayaknya ratusan. Nyentuh ratusan. Siapa tahu emak-emak juga ada yang gabung gitu. Betul. Kalau mama lebih ke Jumba sih Bun. Karena Poundfit. Iya, mungkin ratusan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa memang ada dan boleh tetap kita dukung karena ini juga bagus buat mereka. Betul. Karena mereka jadi berolahraga. Iya benar. Untuk kaum mager ya kan, dan rebahan gitu kan. Bisa berpikiran positif juga karena juga jadi akhirnya merawat diri. Iya, benar. Tidak berbuat yang tidak. Mohon maaf kalau misalnya nih ada yang terlibat, misalnya kalau kita mengkonsumsi barang-barang terlarang, tentu kan penampilan nggak bisa fresh ya kan. Betul. Jadi nggak bisa dancer dan juga yang punya kesehatan yang prima gitu kan, karena ya dampak dari obat-obat terlarang tadi gitu. Jadi akan menghindarkan itu juga ya Kak ya. Betul. Berarti itu perlu kita dukung dong. Iya, perlu banget didukung. Nah, selama ini Kak, selama berarti 14 tahun, apakah ada nih yang sudah mendekati komunitas K-pop ini di Samarinda? Ada nggak yang mendekati misalnya kayak dari pemerintah misalnya? Oke, selama 14 tahun ini ya, kalau untuk pemerintah sepertinya masih belum terjamah ya, atau masih belum terjangkau gitu. Karena juga sempat beberapa kali kita udah mulai melaju ke kancah nasional lah ya. Nasional. Jadi kemarin sempat juga saya 2019 itu melaju ke Bandung bawa nama Samarinda Kalimantan Timur.
Iya, waktu itu memang sempat disupport juga. Terima kasih buat Disporapar 2019 kemarin. Terima kasih. Dari Kota Samarinda atau dari provinsi? Dari Kota Samarinda. Oke. Betul. Kita kayaknya mesti kenalan sama Bunda Andi Harun. Boleh, boleh. Supaya nanti Bunda Andi Harun siapa tahu ingin Iya, persiapan lebih ke ini sih Bun, lebih ke persiapan ini kita mau nyambut IKN, yang pastinya kita harus meningkatkan SDM kita, ya kan? Pastinya dari anak-anak muda ini yang masih bersemangat. Oke, nanti ya kan? kita bawa ke Bunda Andi Harun. Siap. Kita curhati Bunda Andi Harun, siapa tahu beliau bersedia merangkul anak-anak K-pop ini yang ternyata juga jumlahnya besar dan for your information, kalau anak-anak dance cover Samarinda itu berpotensi juga untuk bisa melaju dan bersaing di kancah nasional karena masih belum terlihat aja atau mungkin belum dirangkul sama pemerintah, ya kan? Catat di cut ya yang tadi nanti supaya kita kirim ke Bunda Andi Harun ya. Boleh. Iya. Bu Rinda, I love you. Kemarin kita fashionnya sebelahan loh, Bun. Oh, iya. Aku kan datang, Bun. Oh iya. Jadi Kak Bun Andi Harun datang. Ini masukkan podcast loh. Jangan dikat, ini dia boleh dikat. Ibunya di sebelah. Oh iya Kak. Iya Pak Andi Harun 2 periode gitu. boleh masuk. Keresahan sama keinginan ucapin. Oh iya, jadi soalnya kan kayak misalnya skateboard aja dikasih lapangan. Iya. Tahu kalau sebenarnya dance itu butuh apa sih, apa ruangan, keresahan dan keinginan. Keinginan apa dibikinin Oke. Jadi ada dong keresahan atau unek-unek betul. Bahasa purbanya itu unek-unek ya. Nah itu apa? Oke, unek-unek ya. Kalau dari saya pribadi selama kurang lebih hampir 10 tahun juga bergelut di dunia dance cover untuk pemerintah rangkul lagi anak-anak ya kan, rangkul lagi lihat dulu kemampuan anak-anak dan potensinya mereka. Kalau mereka itu juga bisa sebenarnya untuk mengharumkan nama Samarinda Kalimantan Timur. Contohnya juga ya dengan fasilitas yang oke untuk latihan seperti itu. Sebenarnya di Taman Budaya pun kita udah lumayan senang untuk latihan gitu. Dengan seluas Taman Budaya kita juga udah lumayan senang. Cuma lebih ke bagaimana nih bisa mengantarkan anak-anak yang tadinya main di kandang doang bisa main ke kandang orang. Itu sih. Seperti itu. Kakak. Mudah-mudahan didengar ya. Iya. Mudah-mudahan didengar dan semoga. mendapatkan fasilitas benar yang memadai untuk anak-anak Gen Z kita yang imut-imut. Kayaknya closing kita serahkan kepada MC kita. Silakan Kakak. Oke, kalau untuk closing statement kita harapkan untuk anak-anak dance cover Samarinda agar lebih peduli lagi. Nggak cuma skincare, nggak cuma body care and hand care. Sorry, hair care. Ulang. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke, untuk closing statement sore hari ini, aku pengen untuk teman-teman dari Dance Cover Samarinda itu nggak cuma skincare, body care, and hair care, mungkin lebih ke perawatan setiap bulannya datang ke klinik gitu kan untuk memastikan kulit wajahnya apakah ada masalah, oily atau gigi juga jangan lupa. Betul, untuk gigi juga. One stop service. Iya, one stop service bisa langsung datang ke Sutarman Dental Care atau ke ES Glow Aesthetic and Beauty Skin Center. Thank you Kakak. Yo, thank you. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.